Pemirsa, seorang ayah di Garut, Jawa Barat memperkosa putri kandungnya hingga hamil. Terbongkarnya kasus pemerkosaan ini memicu kemarahan warga dan juga keluarga. Warga yang kesal melampiaskan kemarahan dengan membakar rumah AR di Cisompet, Garut. Kekesalan warga dan keluarga dipicu dengan ulah pelaku yang tega menyetubuhi anak kandungnya hingga hamil. Mereka mengaku trauma dan tak ingin melihat lagi rumah AR. Rumah semi permanen ini dibiarkan hangus dan rata dengan tanah. Sebelumnya, rumah telah dikosongkan dan barangnya sudah dipindahkan ke salah satu rumah warga. Sementara pelaku telah dilaporkan dan diamankan pihak kepolisian. Oleh Polsek, dalam waktu yang tidak lama, pelaku dibawa ke Polres Garut. Saya bertindak cepat karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka saat ini tidak ada dalam perlindungan orang tuanya ya, karena bapaknya pelaku sudah diamankan di Polres dan ibunya sudah meninggal. Kami menyiapkan bantuan sosial. AR tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang berusia 15 tahun. Aksi tak terpuji pelaku terhadap putrinya terjadi sejak Januari hingga Juni 2022 sebanyak 6 kali hingga korban hamil. Istri AR telah meninggal dunia 6 tahun lalu. Pelaku mengaku beraksi karena bermimpi almarhumah istrinya hingga terjadi pencabulan terhadap anak kandungnya. Di mana tersangka sudah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul kepada anak kandungnya sendiri sebanyak 6 kali. Jadi beliau tersangka mimpi melakukan hubungan badan dengan istri atau almarhumah istrinya. Dan ketika terbangun melihat bahwa korban ini seperti selayaknya istrinya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Garut dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menerima aduan kasus dugaan pelecehan seksual sejumlah santriwati oleh guru di Pondok Pesantren kawasan Beji Depok. Pihak Ponpes akan kooperatif dengan polisi dan mendukung penuntasan kasus itu. Kasus pelecehan seksual sejumlah santriwati oleh guru dan kakak kelas di Beji Depok mulai memasuki ranah hukum. Penuntasan kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dinas Perlindungan Anak menyatakan siap memberikan pendampingan psikologis pada seluruh korban. Begitu juga dengan pihak pondok pesantren yang akan kooperatif dengan pihak kepolisian bila dugaan pelecehan benar terjadi di lingkungan mereka. Kalau kita kan dari pemerintah akan melindungi anak-anak. Pelindungan artinya tadi yang dibicarakan mungkin lebih kepada perlindungan seperti apa? Ya, perlindungannya nanti teknisnya nanti di PPA. Pendampingan psikologis gitu berarti ya, Bu? Polda Metro Jaya telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual 5 santriwati yang dilakukan oleh 3 guru dan 1 kakak kelas. Hingga kini, kasus ini masih dalam penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa tersebut sudah bergabung bersama kami pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Bapak Ahmad Riyad. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang, Bu. Baik, Bapak, kami ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pelecehan seksual di Pondok Pesantren Anda? Informasi ini kami terima dari pihak Polda bahwasanya dalam proses penyelidikan, Bu. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini apakah secara internal pernah aduan kepada pihak pondok pesantren adanya santriwati yang menerima pelecehan? Sebagai pimpinan di pondok pesantren ini dan di Istana Yatim Riyadul Jannah ini, saya selaku pimpinan belum pernah menerima pengaduan permasalahan ini, Bu. Baik, berarti keluarga juga belum ada yang semacam protes atau menyampaikan pendapatnya ke pihak pondok pesantren seperti itu ya, Pak? Belum ada. Baik. Saya pribadi belum ada. Kalau pengawasan di pondok pesantren seperti apa, Pak, untuk masalah ini? Kami meletakkan setiap kamar santri itu selalu
mendampingi dengan guru. Dan setiap santri putri itu didampingi oleh 2 guru, 1 guru yang berkeluarga dan 1 yang belum berkeluarga. Dan pengawasan kami di pondok pesantren ini dilengkapi dengan CCTV. Artinya kami berusaha semaksimal mungkin untuk pengawasan terhadap santri. Baik. Bapak, apakah pihak pondok pesantren telah melakukan penyelidikan internal terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual sejauh ini? Mungkin dengan mengusut kasus ini ataupun juga mewawancarai santri, apakah pernah mengalami hal serupa? Karena ini belum ada pengaduan kepada kami, dan kami tahunya setelah pihak Polda datang, maka kami belum melakukan sesuatu. Kami taat dan patuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Tapi jika pihak kepolisian, Pak, nanti akan ke depannya meminta keterangan tidak hanya kepada pihak pengelola pondok pesantren, tapi juga kepada santri-santri yang ada di sana, ini apakah akan diizinkan nanti, Pak? Silakan. Demi proses hukum, kami akan membantu dan kooperatif. Baik. Apa langkah ke depan Bapak dengan adanya pelaporan di Polda ini? Apakah akan memeriksa ataupun juga meminta keterangan dari pengurus pondok pesantren? Tentunya dengan guru-guru yang ada, kami juga sudah meminta informasi dari mereka, dan mereka juga insya Allah siap untuk dimintai keterangan. Baik, lalu apa langkah selanjutnya dari pihak pengelola pondok pesantren setelah ternyata ada akan pemeriksaan dari pihak Polda ke Ponpes Anda? Ya, pada dasarnya kami akan selalu membantu proses ini biar cepat selesai. Kami pada dasarnya ingin masalah ini cepat selesai. Baik, Bapak ingin masalah ini cepat selesai. Kalau dari Bapak Ahmad sendiri terkait dengan aduan laporan kepolisian ini, apakah Bapak mengenal korbannya, sudah mengetahui korbannya? Karena santri saya sangat mengenal sekali. Bagaimana kondisi psikologisnya saat ini, Pak? Sejauh yang saya tahu, biasa-biasa saja. Oke. Bahagia, have fun, dan saya juga tidak melihat ada indikator ke sana dari segi ke psikologi gitu. Baik, kami akan menunggu juga bagaimana proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Terima kasih Bapak Ahmad sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sementara itu laporan para korban sudah masuk ke pihak kepolisian. Kita akan menuju ke Polda Metro Jaya bersama rekan Nadia Valeri. Selamat siang Nadia, bagaimana update terbaru dari laporan pelecehan seksual ini? Ya, selamat siang Bernadetta, Wilson dan juga pemirsa. Saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus dugaan pelecehan dan juga pemerkosaan yang dialami belasan santriwati di Yayasan Riyadul Jannah, Depok, Jawa Barat, di mana informasi yang kami dapat terakhir pada Rabu 29 Juni 2022 kemarin ini sudah ada 3 orang korban yang memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan kronologis kasus pelecehan dan juga pemerkosaan tersebut. Tadi kami sempat berbincang dengan kuasa hukum para korban, Ibu Megawati, Data Wilson dan juga pemirsa, bahwa dalam kasus ini sebetulnya diduga ada 11 orang santriwati yang mendapatkan pelecehan dan juga pemerkosaan dari 3 orang oknum guru dan 1 orang kakak kelas ini. Namun dari 11 orang santriwati ini hanya 5 yang berani untuk melaporkan kasus tersebut, pelecehan tersebut, dan juga berani untuk menceritakan kronologis di hadapan tim kuasa hukum dan juga orang tua para korban. Dan juga sementara ini informasi yang kami dapat bahwa memang untuk Yayasan Riyadul Jannah ini menggunakan sistem boarding dan diduga kasus pelecehan ini terjadi dan dilakukan di tempat yayasan tersebut, yang ditempatnya di salah satu ruangan kosong di mana para korban mendapatkan pelecehan ini pada malam hari, dan mereka juga dibekap agar tidak bersuara dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Dan informasinya juga untuk para korban ini, mereka juga memang sempat melaporkan kepada pihak yayasan namun juga tidak mendapatkan respon yang baik dan bahkan diminta bungkam terkait dengan kasus tersebut. Diduga untuk pelaku pelecehan ini ada 3 orang oknum guru dan 1 kakak kelas yang masih duduk di kelas 1 SMP. Sementara untuk para korban santriwati ini memang mereka seluruhnya juga masih di bawah umur dan merupakan siswa sekolah dasar.
Untuk sementara ini kasus masih ditangani penyidik Polda Metro Jaya dan pihak penyidik juga masih akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk menentukan fakta hukum dalam kasus ini. Ya, data Wilson. Baik, Nadia, tadi sebelumnya kita wawancarai Bapak Ahmad Riyad, ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Dari pengakuannya belum pernah menerima aduan dari santri dan juga keluarga. Apakah pihak Pondok Pesantren di sini juga sudah diperiksa? Dan apakah juga santri-santri lain yang diduga merupakan pelaku ini sudah diperiksa, Nadia? Ya, Wilson, betul sekali. Tentunya pihak penyidik selain memeriksa para pelapor, yakni untuk para korban, 5 orang korban yang melaporkan ke Polda Metro Jaya ini, tentunya akan melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil para saksi terlapor, diantaranya yakni 3 orang oknum guru dan juga 1 kakak kelas yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini. Namun sementara ini kami belum mendapatkan informasi kapan pastinya pemanggilan ini akan dilakukan, karena penyidik juga setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi pelapor, yakni pada Rabu 29 Juni kemarin ini juga masih terus mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Selain keterangan korban juga akan memeriksa bukti-bukti terkait dengan rekaman CCTV dari Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Jannah Depok, Jawa Barat untuk kemudian menemukan fakta-fakta dan juga bukti-bukti kuat pendukung lainnya, yang mana materi ini juga akan digunakan pada proses pemeriksaan dari para saksi terlapor. Hingga saat ini kami masih menunggu, Wilson, Bernadetta dan juga pemirsa, apakah nanti penyidik akan langsung melanjutkan kepada pemanggilan para saksi terlapor ini dan kapan tepatnya pemanggilan kepada 3 oknum guru dan juga 1 orang remaja ini akan dilakukan. Ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dan kita akan tunggu bagaimana update selanjutnya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang ibu rumah tangga di Bima, Nusa Tenggara Barat tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Bayi mungil tersebut meninggal dunia karena digigit oleh tersangka. Seorang ibu berinisial NR menggigit anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan hingga meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Desa Rasabowu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari bukti foto yang didapatkan polisi, di kedua pipi korban dan hidung terdapat luka bekas gigitan. Memar pada tubuh bayi malang tersebut juga terdapat di bagian tangan kiri korban. Diduga, korban menjadi pelampiasan emosi pelaku usai cekcok dengan suami dan tetangga. Yang mana anak korban tersebut sekitar umur 4 bulan, jenis kelamin perempuan, bertempat di salah satu rumah, yang mana rumah itu juga tempat tinggal anak korban itu meninggal dunia di dalam rumah dalam keadaan terlentang di lantai rumahnya. Saat ini, pelaku telah diamankan polisi dan akan diperiksa kejiwaannya. Pelaku diduga mengalami depresi karena sering ditinggal oleh suaminya dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Tim Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram membuat laporan ulang ke polisi terkait dugaan pelecehan seksual. Pelecehan tersebut terjadi kepada 10 mahasiswi. 3 dari 10 korban kekerasan seksual di lingkungan kampus di Mataram melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Mereka melaporkan terduga pelaku, yakni seorang pria yang mengaku sebagai dosen di salah satu kampus di Kota Mataram. 10 orang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual sebelumnya sempat mengadu ke BKBH FK Unram. Aduan para korban kekerasan seksual terjadi sejak awal 2021 hingga Maret 2022 lalu. Melakukan pelaporan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dalam kondisi korban tidak berdaya, pasal 286 KUHP. Kami masih melakukan penyelidikan terhadap aduan ataupun laporan tersebut, dan kami mohon waktu dulu supaya kami konsentrasi dalam rangka penyelidikannya. Kini laporan yang diterima masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Romi Ardi, iNews melaporkan. Uji coba pembelian BBM via aplikasi di 11 kota di Indonesia dimulai hari ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.